Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Laini Julita Parinding dari kelas 3C Akuntansi Manajerial. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang bab 2 yaitu kecurangan. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada pengertian kecurangan. Kecurangan dalam bahasa Inggrisnya disebut fraud, sedangkan dalam bahasa Belandanya disebut fraud. The Institute of Internal Auditor di Amerika mendefinisikan kecurangan mencakup suatu ketidakberesan dan tindakan ilegal yang bercirikan penipuan yang disengaja. Menurut buku Audit Khusus dan Audit Forensik, kecurangan terdiri atas 7 unsur yang penting. Apabila tidak terdapat salah satu unsur tersebut, maka tidak ada kecurangan yang dilakukan. 7 unsur kecurangan menurut buku Audit Khusus dan Audit Forensik. Yang pertama, harus terdapat penyajian yang keliru. Yang kedua, dari suatu masa lampau atau sekarang. Yang ketiga, faktanya material. Yang keempat, dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan. Yang kelima, dengan maksud untuk menyebabkan pihak lain untuk beraksi. Yang keenam, pihak yang terlukai harus beraksi terhadap kekeliruan penyajian. Yang ketujuh, mengakibatkan kerugian. Yang selanjutnya ada bentuk-bentuk dari kecurangan. Ada misalnya penggelapan, manipulasi, pencurian, ketidakjujuran, kelakuan buruk, kelalaian, penggelapan pajak, penyuapan, pemerasan, penyerobotan, penyalahgunaan, dan fraudulent. Unsur-unsur fraud atau kecurangan, adanya perbuatan melawan hukum, itu ada 4. Yang pertama, yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu, misalnya menipu. Yang kedua, dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau luar organisasi. Yang ketiga, untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Yang keempat, secara langsung dan tidak langsung merugikan pihak lain. Yang kedua, ada klarifikasi kecurangan. Klarifikasi kecurangan dibagi menjadi 3, yaitu manajemen fraud, non-manajemen fraud, and computer fraud. Yang pertama, ada manajemen fraud. Kecurangan ini dilakukan oleh kelas ekonomi terhormat yang biasanya disebut white collar crime karena orang yang melakukan kecurangan biasanya memakai kemeja putih. Non-management fraud, kecurangan karyawan biasanya melibatkan karyawan bawahan, kadang-kadang merupakan pencurian atau manipulasi. Yang ketiga ada computer fraud. Kejahatan komputer dapat berupa pemanfaatan sumber daya komputer yang sah dan perusakan atau pencurian fisik atas sumber daya komputer itu sendiri. Yang ketiga, ada faktor-faktor yang mendorong terjadinya kecurangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya kecurangan sebagai akibat antar tekanan kebutuhan seseorang dengan lingkungan yang memungkinkan untuk bertindak. Jadi, keadaan yang menciptakan peluang terjadinya fraud. Menurut buku Fraud Auditing, secara garis besar kecurangan dapat terjadi karena beberapa faktor. Ada 4 faktor. Yang pertama, melemahnya internal kontrol dalam perusahaan-perusahaan. Yang kedua, tekanan keuangan terhadap seseorang. Yang ketiga, tekanan non-keuangan. Yang keempat, indiksi lain, misalnya melemahnya kebijaksanaan penerimaan pegawai. Yang kedua, meremehkan integritas pribadi. Yang ketiga, kemungkinan koneksi dengan organisasi kriminal. Yang keempat, ada teori Gone, nomor 5, tahun 1993. Para ahli ada yang mengelompokkan bahwa hal-hal yang mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan, yaitu biasanya dikenal sebagai teori Gone. G, greed, atau keserakahan, ketamakan, dan kerakusan. O, opportunity, atau kesempatan. Yang N, need, kebutuhan. E, exposure atau pengungkapan. Yang kelima, tanda-tanda atau kondisi adanya kecurangan. Ciri-ciri adanya kecurangan menurut buku Fraud Auditing secara garis besar adalah yang pertama, terdapat angka laporan keuangan yang menyolok dengan tahun sebelumnya. Yang kedua, adanya perbedaan buku besar dan buku tambahan atau buku pembantu. Yang ketiga,
transaksi yang dicatat tidak sesuai dengan otoritas manajemen, baik yang khusus maupun yang umum. Yang keempat, terdapat perbedaan kepentingan pada tugas pekerjaan karyawan. Yang kelima, perbedaan yang ditemukan karena melalui konfirmasi. Yang keenam, transaksi yang tidak didukung oleh bukti yang memadai. Yang keenam, ada kecurangan dilihat dari sudut pandang akuntansi. Kecurangan ini dibagi menjadi 4, kecurangan manajemen, kecurangan pelaporan, kecurangan koperasi, dan kegagalan audit. Yang pertama, kecurangan manajemen. Kecurangan manajemen adalah merupakan bentuk penerapan hal-hal sebagai berikut. Tidak terdapatnya pengendalian internal yang baik, sistem otorasi yang tidak jelas, tidak memperhatikan kesejahteraan bawahan, manajemen hanya dapat mementingkan diri sendiri, dapat membeda-bedakan unsur-unsur, seperti suku, etnis, kelompok, golongan, dan agama. Yang kedua, ada kecurangan pelaporan. Kecurangan pelaporan adalah penyajian laporan yang merusak integritas informasi keuangan dan dapat mempengaruhi korban, seperti pemilik kreditor, auditor, dan kompetitor. Sedangkan kecurangan koperasi dilakukan oleh pejabat. Kegagalan audit terjadi jika auditor mengeluarkan pendapat audit yang salah karena gagal dalam memenuhi persyaratan-persyaratan standar auditing yang berlaku umum. Yang ketujuh, ada pencegahan kecurangan. Kecurangan karyawan yang mempunyai kesempatan untuk melakukan kecurangan memang kecil, maka pencegahannya pun relatif mudah, antara lain dengan cara yang pertama, sistem pengendalian intern yang baik. Yang kedua, memberikan gaji dan pendapatan yang baik dan memadai untuk bawahan. Yang ketiga, pengawasan yang cukup. Dan jika ada pelanggaran, diterapkan sanksi sesuai dengan perbuatannya. Yang keempat, adanya rotasi pegawai atau pergantian dari satu bagian ke bagian yang lain, cutinya dan selama. Yang kelima, setiap pegawai diwajibkan untuk menggunakan hak pekerja atau tugasnya digantikan oleh orang lain. Yang keenam, tindakan yang jelas bagi pelaku kecurangan. Yang ketujuh, pemberian penghargaan bagi mereka yang berprestasi dan berjasa pada perusahaan. Yang ke-8, ada penggolongan kesalahan secara umum. Penggolongan ini dibagi menjadi 2, dengan sengaja dan tidak dengan sengaja. Kesalahan yang disengaja dapat menjadi dasar untuk tindakan hukum. Tetapi, suatu kesalahan prinsip tidak terbukukan atau kesalahan terbukukan yang tidak disengaja adalah suatu kehilafan yang timbul dari kecerobohan atau ketidaktahuan. Pengertian penyimpangan. Penyimpangan adalah kemelencengan laporan keuangan yang disengaja seperti penyajian yang salah dengan sengaja dilakukan manajemen, penyajian aktiva yang salah, dan lain-lain. Berbagai definisi menurut hukum yuridis. Auditor harus mengetahui berbagai definisi mengenai kecurangan dan penipuan. Auditor harus mengenal berbagai istilah sebagai berikut. Dan bagaimana biasanya perbuatan kejahatan, penggelapan, kecurian, dan kelalaian menurut hukum. Yang ketiga, ada tuntutan atas kecurangan dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut. Ada 5 syarat seperti yang ada di slide. Dan yang kelima syarat itu harus benar-benar terjadi. Meskipun 2-4 terjadi tetapi tidak diderita suatu kerugian, maka pihak lain tidak bisa menuntut ke pengadilan. Pencurian dan penggelapan. Apa sih pencurian itu, penggelapan, dan kelalaian? Pencurian adalah kejahatan yang dengan sengaja mengambil barang orang lain. Sedangkan dalam penggelapan tidak perlu ada pelanggaran hukum, masuk ke tempat terlarang, dan kekayaan orang lain yang diambilnya dan dipindahkan dari tempat penyimpanan yang biasa. Penggelapan semacam ini merupakan tindakan kriminal yang diancam dengan hukuman. Kelalaian menyangkut tindak kehati-hatian atau kekurang telitian yang dilakukan oleh seseorang. Bentuk-bentuk kecurangan atau penyelewengan. Kecurangan yang biasa terjadi dalam bentuk pencurian aktiva, selain daripada uang tunai. Yang kedua, ada pencurian uang dengan jalan tidak mempertanggungjawabkan sebagai penerima uang. Yang ketiga, pencurian uang dengan jalan melakukan pengeluaran yang tidak sah. Terus ada pengamanan
terhadap lapping dalam melakukan dengan memperkuat internal control, yang kedua membandingkan kas dengan pengkreditan dengan rekening langganan. Yang ketiga, melakukan konfirmasi piutang, melakukan konfirmasi utang. Yang keempat, membandingkan setoran ke bank dengan duplikat bukti setoran serta mereview rekening koran bank untuk bulan sebelumnya untuk menentukan bahwa transferan antar bank tidak melakukan cheating yang sering dilakukan untuk menutupi lapping. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafin. Terima kasih. Dah, see you next time.